Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Juag Channel. Pemirsa, sekarang kita ada di daerah Desa Cipayung, Kampung Raca Iga, Kecamatan Cikarang Timur ya. Cikarang Timur. Nah, di sini kebun gak ada rumah ini. Iya, ini apa sih namanya ini? Namanya saung. Saung di tengah kebun. Nah, kita habis lihat-lihat ada sumur. Itu udah ketutup dengan rumputan ya bang ya, udah rumput jadi nggak bisa dilihat. Nah, konon katanya bekas peninggalan zaman Belanda entah apa ya. Di sini katanya terkenal bekas pembantaian zaman gerombolan atau apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja sama Pak apa namanya, Pak Hasan. Nah, ini Pak Haji Amor, tokoh kampung sini. Ada Bang Aceng, ada Pak RW Natam. Nah, sekarang kita kongko-kongko nih sama Pak Haji Amor dah. Kita nanya-nanya nih Pak Haji. Nah, ini tadi kan kita ke tempat sumur tuh Pak Haji. Nah, konon katanya tempat pembantaian zaman gerombolan tah zaman Belanda. Nah, ini menurut cerita masyarakat itu kan turun temurun ceritanya itu gimana itu Pak Haji? Memang ini kan namanya Kampung Raca Iga. Ini disebut ini Poponcol. Poponcol ini sebuah wilayah yang agak mojok, jarang yang kesini. Kecuali Pak Hasan nih, Pak Anggi yang memang ngelola di sini, ngelola kebun. Karena ada hasilnya bambu, terus tanaman, sayur mayur dan lain sebagainya. Saya juga namanya orang sini, tapi agak jarang ke sini. Agak jarang main di sini. Cuman memang di sini tadi seperti yang kita lihat itu ada sumur di situ. Dulu saya pernah lihat, tapi sekarang udah lama, makanya tadi dilihat udah nggak itu lagi kan. Memang dari cerita orang tua dulu gitu kan. Saya memang suka dengar cerita-cerita orang tua gitu. Ya ada kejadian-kejadian zaman baheula lah terkait mungkin ada pembantai atau lain sebagainya, tujuan Belanda juga. Yang saya tahu persis dari dengar orang tua dulu almarhum, dulu jauh waktu Belanda lewat sini, nah digranat sama tentara kita, itu mungkin belum TNI ya, sebelum TKR mungkin. Nah, akhirnya yang udah lewat ini kan ada Raca Iga, ke belah sana kan ada Sampora tuh, berbalik lagi tentara Belanda ke sini. Akhirnya terjadilah pembantaian warga sini, terutama yang sebelah sana jalan gitu. Kalau yang sebelah sini katanya aman gitu. Nah, terus yang di sini juga kata cerita orang tua dulu, ini ada sumur yang banyak sering terjadi, entah pembantaiannya apa, yang jelas mungkin dipenggal dimasukin ke situ gitu. Itu saya hanya selintas saja dari orang tua. Mungkin yang lebih paham, mungkin yang sejaman waktu itu, termasuk Bang Anggi nih. Bang Anggi mungkin lebih paham. Hasan ya namanya ya, Pak Hasan. Nah, Pak Hasan kan yang ngelola sini gitu kan. Ya mungkin ada cerita dari orang tuanya atau engkongnya dulu di sini gimana. Itu tolong diceritain Pak Hasan. Kata-kata saya mati si orang tua gitu, pembuangan ke zaman garong cina gitu. Jadi teh tengah buang itu bangke teh ke sana cina gitu. Sak gitu. Nah, kuring we teh ngadenge teh di bapak-bapak itu orang tua gitu. Yang dipotong. Potong buang. Kadang-kadang itu palanya dibuang kadinya gitu ke sumur. Punya badannya ke cai gitu, ke Cibeet gitu. Kata-kata orang tua yang dulu gitu. Katanya bata-batanya juga ya, Bentuk batanya gitu. bentuk batanya gambarnya gitu. Kayak kue pancong. Kayak kue pancongnya gitu. Berarti bata emang zaman dulu dah. Zaman dulu tuh bang cuman sedikit kecil sedikit gini. Ya karena mah di dia kapalidkeun cuan geus 20 tahun, enggak 10 tahun mah. Nah, sekarang kita tanya nih sama Ketua Komunitas Historika Bekasi tentang
sumur yang ada di sini, ya mungkin analisanya gimana, bisa dijelasin Bang Aga. Mengenai sumur tadi ya Bapak ini cerita itu kan fungsi setelah jadi fungsi itu kan awal dibuat itu nggak mungkin itu sengaja buat buang kepala, buang mayat itu kan pasti kan awalnya kan emang sumur beneran buat diambil airnya gitu. Ketika di waktu itu kan mungkin zaman Belanda buatnya gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu apakah di sini pernah ada semacam asrama Belanda, apa tempat-tempat, apakah perkebunan yang dikelola Belanda, kan zaman dulu juga ada kan kayak semacam beras nih Michael Arnold yang di Lemah Abang itu nyampe ke Cibarusa itu ke kawasan penggilingan padi itu beras padi-padinya punya Michael Arnold semua. Apakah di sini juga ada padi apa sebenarnya pesawahan milik Michael Arnold itu karena kan harusnya kalau ada sumur berarti kan ada orangnya yang membuat. Iya, enggak. Kalau tadi kan Bapak ini keterangannya bahwa sumur itu udah pakai bata gitu. Kalau sumur-sumur orang kita tradisional biasanya nggak pakai bata. Sumur gali aja biasa lubang gitu. Kalau pakai bata itu berarti kan udah rada modern. Seperti di Lemah Abang juga itu di belakang di depan stasiun itu ada sumur gede pakai bata. Itu Michael Arnold yang membuat. Nah, misalnya di sini ada yang jadi pertanyaan apakah dulu pernah ada asrama Belanda, apakah pertanian yang dimiliki oleh orang Belanda, itu hal semacam itulah yang jadi pertanyaan. Karena nggak mungkin dia bikin sumur untuk membuang mayat. Pasti awalnya itu emang sengaja sumur. Tapi ketika ada ini disalahgunakanlah, dipakai buat buang mayat segala macam. Gitu, Bang Aga. Ini kan tadi untuk buang mayat, pembantaian. Nah, ini apakah di zaman gerombolan atau DITI atau apa gitu, bisa dijelasin tuh pada di zaman apa gitu, Bang Aga? Ya, makasih. Kalau zaman revolusi itu kan banyak sekali terjadi. Ini yang mana? Yang pastinya itu kan yang mananya itu. Misalnya ketika ada apa sebenarnya bambu runcing, pasukan bambu runcing. Bambu runcing itu kan tadinya yang ikut berjuang. Ketika setelah kita merdeka, mereka tidak terakomodir di tentara karena masalah pendidikan, karena masalah segala macam lah, tidak memenuhi syarat sebagai tentara, terus dia dibuang gitu. Bukan maksudnya dibuang, nggak dipakai jadi tentara. Mereka memberontak. Akhirnya perang antara tentara TKR dengan bambu runcing. Nah, kalau di sekitar daerah sini kan yang terkenal tadi Bapak bilang Pak siapa Camat Nata, terus ada lagi siapa namanya yang pernah jadi kepala polisi itu Pak Macem itu kalau nggak salah daerah sini juga ya. Pak Macem itu pimpinan pasukan bambu runcing, pejuang yang ibarat kata kalau zaman sekarang yang tersisih. Dia dulu berjuang bareng-bareng karena faktor masalah teknis lah, masalah pendidikan, masalah apa segala macam, dia tersisih. Iya, akhirnya dia kan ini jadi pasukan ini jadinya barisan sakit hati. Nah, bisa di situ juga karena banyak dulu di Cibarusah aja hampir tiap hari itu di lapangan yang sekarang puskesmas itu ada di berapa 5 orang 6 orang ditembak sama TKR. Jadi bukan sama Belanda, sama bangsa kita sendiri. Ada pernah terjadi itu. Terus ada juga yang pas Jepang datang. Ketika Jepang datang, terus apa sebutnya orang Cina yang gedoran, zaman gedoran, orang Cina kan digedor tuh, semua tuh, yang pokoknya yang orang-orang Cina diambilin hartanya, ya orangnya juga dibunuh kalau ketangkap. Itu banyak pembantaian di situ, itu bisa juga, tapi kan belum pasti. Saya juga belum tahu ini pembantaian dalam yang mana itu. Kalau DI sih enggak ada di sini kalau DI. Kalau DI itu adanya di sekitar daerah-daerah pegunungan kayak Cianjur, Cariu, di situ. Kalau daerah sini nggak ada. Nggak ada kalau di sini. Ya, pemirsa, tadi udah dijelasin kita kongko-kongko sama Pak Haji Amor, sama Pak Hasan yang ngelola kebun ini, dan sama Bang Raden Aga Handoko. Sekian, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.